Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan apa-apa yang dilarang untuk diperjualbelikan. Ma la yajuzu bai'uhu, apa yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dan kemarin sudah kita bahas yang pertama, yaitu al-khamr, yaitu minuman keras, minuman yang memabukkan. Maka khamr itu haram untuk diperjualbelikan. Dan yang dimaksud dengan khamr adalah segala sesuatu yang memiliki sifat apa? Memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Adapun cairan yang memang tidak dipergunakan untuk diminum, namun dia dipergunakan untuk keperluan lainnya, untuk keperluan medis di dalam pembersihan, semacam alkohol, metanol, atau yang semisalnya, yang apabila diminum itu bisa mabuk atau bahkan mati, maka memperjualbelikan barang tersebut itu diperbolehkan, karena memang cairan tersebut bukan untuk diminum. Cairan tersebut memiliki manfaat yang mubah, membersihkan luka, membersihkan sesuatu, ya. Adapun penyalahgunaan cairan untuk supaya bisa mabuk, maka ini di luar kemampuan dari pihak yang memperjualbelikannya. Beda dengan khamr, memang diproduksi untuk dibuat mabuk. Maka tidak ada alasan bolehnya memperjualbelikan khamr. Misal dibalik, lo kita ini jual beli khamr untuk membersihkan luka, misalkan, untuk kebutuhan medis, untuk ini dan untuk itu, maka kita katakan tetap diharamkan. Sedangkan jual beli cairan yang mungkin bisa disalahgunakan untuk minuman yang memabukkan, namun tujuan utama menjual cairan tersebut untuk perkara yang mubah, jual belinya halal.
penyalahgunaannya yang haram. Jelas ya? Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, qala al-muallifu hafizahullah, al-maitatu wal khinzir wal asnam. Yang kedua ini ada 3 yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Yang pertama adalah al-maitah, bangkai. Kemudian yang kedua adalah wal khinzir, babi. Dan yang ketiga adalah wal asnam, berhala. Jadi yang nomor 2 ini ada 3. Bangkai, babi, berhala. Dalilnya berkata al-muallif hafizahullah taala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa bi Makkah amal fathi, saat Nabi berada di kota Mekah pada tahun Fathu Mekah, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Ini menunjukkan ya tahun menjelang sempurnanya syariat ini. Karena 2 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Maka ini termasuk di antara hadis yang datang di akhir, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah? Lalu ada yang berkata, ya Rasulullah, apa pandangan Anda terhadap lemak dari bangkai? Fa innahu yutla biha sufun, karena itu bisa digunakan untuk mengecat kapal. Wa yudahhanu bihal julud, dan bisa untuk meminyaki kulit. Wa yustasbahu bihan nas, atau wa yastasbihu bihan nasu, dan bisa digunakan untuk cahaya api, maksudnya dibuat minyaknya itu dibuat untuk bahan bakar menyalakan api. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tetap tidak boleh. Huwa haramun, itu haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata saat itu, qatalallahu al-yahuda, Allah memerangi orang Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha jammaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan lemak dari, yaitu bangkai dan yang semisalnya, atau babi dan yang semisalnya, mereka mencairkannya, mereka memprosesnya. Summa ba'uhu, kemudian mereka jual, fa'akalu thamanahu, kemudian mereka makan uang hasil jualannya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita jual beli apa yang disebutkan tadi, khamr, bangkai, babi, dan berhala, itu mutlak diharamkan. Itu mutlak diharamkan. Sampai pun bagian dari bangkai atau babi tersebut.
Apa itu? Lemaknya, gajihnya diproses demikian rupa sehingga menjadi cair, tidak untuk dimakan, tapi digunakan alat pelapis cat atau alat untuk meminyaki kulit, alat untuk yaitu membuat api. Maka kata Nabi SAW tetap itu diharamkan. Dan mengakali hal semacam ini diantara kebiasaan orang-orang Yahudi. Ketika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka mereka mengakalinya. Mereka mencari cara, kira-kira apa yang bisa dijual, yang bisa dimainkan. Dan mereka mungkin beranggapan kan yang diharamkan itu jual beli untuk dikonsumsi, mungkin saja. Jual beli untuk dimakan, ini kan nggak kita makan. Jadi kita jual belikan untuk membuat sesuatu yang bukan untuk dikonsumsi, hanya untuk cat misalkan, untuk mewarnai, untuk meminyaki, kan nggak dikonsumsi. Tapi hasil penjualannya engkau jadikan apa? Sebagai alat yang bisa untuk membeli makanan, ya sama saja. Ya. Jadi ini menunjukkan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang dilarang untuk diperjualbelikan maka turunannya apapun itu haram. Ya, selama dia itu masih melekat di dalam sifat barang tersebut. Bangkai, apanya bangkai? Misalkan lemaknya haram. Ya. Babi juga demikian, apanya? Babi, lemaknya haram. Nah ini. Adapun berhala. Berhala itu biasanya terbuat dari apa, Pak? Kayu atau batu? Ketika dia masih berwujud berhala, maka haram untuk diperjualbelikan. Namun masalahnya, ketika dia sudah dihancurkan sehingga menjadi batu biasa, lalu ini dimanfaatkan untuk geragal, misalkan, boleh nggak diperjualbelikan? Atau kayu bakar. Ada orang pengrajin berhala yang terbuat dari kayu, tahu dia dalilnya haram, akhirnya dia apa? Pecel-peceli, karena saking banyaknya, waduh ini kalau dibuang begitu saja sayang. Diikatlah jadi satu paket, dijual untuk kayu bakar. Sama sekali tidak ada wujud berhalanya. Ya kalaupun ada mungkin melengkung-melengkung, tapi orang kan nggak tahu. Dan tidak ada orang mau beli itu untuk berhala, orang beli itu untuk dibakar. Kira-kira boleh nggak, Pak? Wallahu a'lam, insyaallah diperbolehkan. Karena sifat berhala sudah tidak ada lagi pada kayu atau batu tersebut. Beda dengan apa tadi? Babi. Ya. Lemaknya dicairkan. Mungkin sudah tidak berwujud lemak lagi, mungkin cairan, dan mungkin juga dicampur. Tapi masalahnya sifat kebabiannya masih ada. Ya. Dan orang kalau bertanya ini mengandung apa? Ya ini mengandung babi. Nah, jadi unsur babinya masih ada. Sedangkan berhala tadi, karena memang dia itu adalah kayu yang memang halal untuk dimanfaatkan, batu yang memang halal dimanfaatkan, tapi ketika dia sudah dibentuk menjadi sebuah berhala, itu jadi haram. Namun ketika berhala ini sudah dihancurkan sehingga tidak berwujud berhala lagi, kembali ke fungsi asal. Hukum jual beli batu sama kayu boleh enggak? Boleh.
Ya. Terlebih lagi jika memang bisa dimanfaatkan dengan baik, kayu bakar atau batu mungkin ya geragal, maka insya Allah wallahu a'lam bishawab tidak mengapa. Beda kalau dijual masih dalam bentuk berhala, ya tetap tidak diperbolehkan meskipun mungkin saja diniatkan untuk apa, kayu bakar. Saya punya berhala misalkan, tapi karena saya malas motong-motongi, saya juallah seperti itu, tapi masih berwujud berhala, maka wallahu alam kalau seperti ini nggak boleh, karena yang dijual bukan kayunya, ya wujud berhalanya masih jelas. Dan sangat mungkin dipersalahgunakan oleh orang. Ya, transaksi pertama jual kayunya, tapi begitu orang beli, wah ini kalau dijual dalam bentuk berhala harganya lebih besar. Dijual dalam bentuk berhala, dia khianat dengan perjanjian yang ada. Maka yang paling aman hancurkan dulu, buat sama sampai sebisa mungkin tidak berbentuk berhala, baru silakan dijual. Ya, entah itu kayu atau batu. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-kalb, anjing. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga atau hasil jual beli dari kan anjing, kemudian mahar dari perzinahan, kemudian dari upah dari praktek perdukunan. Jadi nomor 3 di sini ada 3 yang disebutkan di dalam hadis. Anjing, mahar dari perzinahan. Apa itu maksudnya? Pelacuran. Ya, waliyadzubillah. Dan yang ketiga, upah dari praktek perdukunan. Anjing haram untuk diperjualbelikan. Meskipun anjing ini bisa dimanfaatkan secara halal. Apa itu? Berburu. Ya, berburu. Adapun memperjualbelikannya maka diharamkan. Lalu gimana cara mendapatkannya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja nemu gitu ya, kemudian dilatih, anjing liar dapat kemudian dilatih. Dan juga apa? Hanya untuk itu saja, berburu atau menjaga ladang maupun kebun dan yang semisalnya. Adapun untuk dipelihara di rumah maka ini diharamkan. Terlebih ada hadis yang menyebutkan bahwasanya malaikat tidak akan masuk di rumah yang di situ apa? Ada anjingnya. Maka jual beli anjing itu dilarang. Kemudian mahar dari perzinahan, ya, pelacuran, upah dari pelacuran, ini diharamkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentang hal ini maka upayakan kita menyebut dosa ini sebagaimana yang dikenal dalam istilah syariat. Apa? Perzinahan, pelacuran, yang itu jelas-jelas memiliki nilai konotasi, nilai buruk. Jangan kita ikut-ikutan menyebutkan dengan istilah yang nampaknya diperhalus. Mohon maaf, PSK, pekerja, berarti nyambut gawe iki Pak, ya, pekerja dia.
kemudian seks komersial. Ya. Terlalu halus ini, Pak. Bezina gitu aja selesai. Pelacur. Agar orang itu mendengarkan, ya bisa dikatakan sudah ada kesan negatif. Dan dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan maharul baghi. Mahar yaitu upah dari al-baghi, wanita yang berzina. Maka ini haram. Dan yang ketiga adalah upah dari praktek perdukunan. Ini juga apa? Diharamkan. Maka kedua jasa yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ini itu haram hukumnya. Ketika seorang mendapatkan upah dari hal tersebut, maka diharamkan. Adapun poin utama di dalam hadis ini adalah yang pertama, jual belian anjing. Taib, yang keempat, berkata al-mu'allif hafizahullah, at-tasawirul lati fiha ruh. Gambar yang di dalamnya terdapat ruh, ya, lukisan dan yang semisalnya. An Sa'id bin Abil Hasan qal, dari Sa'id bin Abil Hasan ia berkata, kuntu inda Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami sedang bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Idh atahu rajulun faqal, tiba-tiba datang seseorang dan berkata, ya Ibnu Abbas, inni insanun innama ma'isyati min san'ati yadi. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang memiliki ma'isyah, yaitu penghidupan dari kerajinan tangan. Wa inni asna'u hadhihi tasawira, dan aku membuat gambar-gambar ini. Yang dimaksud gambar yang memiliki ruh, ngelukis manusia, ngelukis hewan dan yang semisalnya. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menyampaikan kepadamu satu hadis melainkan apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruha. Barang siapa yang menggambar atau melukis suatu gambar yang di dalamnya ada ruh, maka sungguhnya Allah akan mengazabnya hingga ia mampu untuk meniupkan di dalam gambar tersebut ruhnya. Walaysa binafikhin fiha abadan, dan dia tidak akan mungkin bisa meniupkan ruh di dalam gambar tersebut selama-lamanya. Ya. Jadi Allah akan mengazab orang yang menggambar atau melukis makhluk bernyawa sampai dia bisa meniupkan ruh, sampai dia bisa hidup. Dan gak akan mungkin bisa. Farabar rajulu rabwatan syadidatan wasfarra wajhuhu. Maka orang tadi merasa sesak gitu ya. Jadi kaget sehingga mungkin syok, dengan syok yang berat sampai menguning wajahnya, pucat. Wallahu a'lam, mungkin dia khawatir, lah terus saya bisanya cuman menggambar. Terus dari mana saya mungkin mendapatkan nafkah, mendapatkan penghasilan? Maka Ibnu Abbas mengatakan, waihak, celakalah engkau. In abaita illa antasna, jika engkau tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu, fa'alaika bihadas syajar, maka kamu bisa menggambar pohon. Kullu syai'in laisa fihi ruh, segala sesuatu yang tidak ada ruhnya. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diambil kesimpulan dari hadis Ibnu Abbas, beliau melarang seseorang untuk menggambar sesuatu yang bernyawa, yang notabene itu menjadi apa? Pekerjaannya.
Ini menunjukkan bahwasanya mencari nafkah dengan cara itu haram. Karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jual beli gambar yang di situ ada apa? Ruhnya. Namun sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini berlaku bagi memang yang benar-benar apa? Kerajinan tangan dalam artian melukis, menggambar dan yang semisalnya. Adapun fotografi, maka insyaallah yang lebih sahih ini bukan termasuk yang dilarang. Karena fotografi itu bukan keahlian tangan. Ya, kita tidak membuat gambar dengan tangan kita. Tapi itu melalui alat. Bahkan lebih cenderung pendekatannya seperti menangkap gambar dari sebuah cermin. Ada lensanya. Ya, teknologi. Maka itu tidak termasuk yang dilarang. Hanya saja perhatikan apa yang kita foto. Kalau kita jualan foto yang mengandung maksiat, ya tetap nggak boleh. Tapi kalau kita memfoto sesuatu yang mubah, maka diperbolehkan. Ya. Jadi penekanan yang diharamkan di sini adalah melukis, mewarnai, menggambar sesuatu yang bernyawa, kemudian dijual, maka itu diharamkan. Taib, yang kelima. As-samaru qabla buduwi salahihi. Buah sebelum nampak baiknya, sebelum terlihat matangnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an bai'i thamarati hatta yabdu salahuha, bahwasanya beliau melarang dari jual beli buah hingga nampak baiknya, hingga nampak matangnya. Wa anin nakhli hatta yazhuwa, dan jual beli kurma juga dilarang hingga nampak berwarna. Qila, ketika ditanya wa ma yazhu, yang dimaksud dengan berwarna itu apa? Qal, maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan hatta yahmar atau yahmaru au yasfar. Ya, hingga berwarna merah atau berwarna kuning. Wa anhu, dan juga dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tazha. Beliau melarang jual beli buah hingga matang. Faqila lahu wa ma tazha, dan ketika ditanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa itu matang, apa tandanya matang? Qal, beliau mengatakan hatta tahmar, hingga berwarna merah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, ara'aita idza mana Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Bagaimana pendapat kau jika seandainya Allah menahan dari berbuah sampai matang, lalu bagaimana kalian mengambil harta saudaranya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan yang kelima ini, hal yang dilarang untuk diperjualbelikan itu adalah buah sebelum benar-benar matang, sebelum nampak baiknya. Maaf, bukan benar-benar matang ya. Karena kalau benar-benar matang, berarti nggak boleh seakan-akan kita jual beli buah yang kemampu. Kemampu itu ya setengah matang, 2 hari lagi matang ini. Nah itu loh, apokat biasanya kan gitu ya, apokat, kemudian apa lagi lah. Dan itu pedagangnya jujur biasanya. Kalau ini nunggu sehari, kalau ini nunggu 2 hari, nah ini bisa dimakan nanti sore, berarti belum matang. Iya belum matang, tetapi itu sudah nampak bagusnya.
Yang dilarang itu yang belum benar-benar jelas nasib dari buah tersebut. Ya, seperti apa misalnya? Ya mangga baru berubah apa? Baru berubah apa? Ah, itu ventilnya itu ya. Biji ya, kecil itu sudah dijual. Jadi baru terlihat beberapa tunas. Itu semua belum tentu nanti akan berbuah. Ya, atau sudah berbuah tapi masih kecil. Belum tentu bisa sampai dewasa. Kan gitu. Tapi kalau sudah benar-benar nampak buahnya, nampak bagusnya, meskipun belum matang, tapi dia jadi, insya Allah jadi. Tinggal nunggu beberapa waktu saja. Dan setahu saya mangga ya seperti itu. Setahu saya tidak ada mangga yang benar-benar matang di pohon baru dipetik. Sampai pasar sudah bosok, Pak. Karena prosesnya kan lama itu. Diunduh dulu, kemudian dipindah di keranjang, kemudian ditaruh di pengepul, kemudian baru disebar. Jadi pas matangnya itu ketika sudah ada di tangan terakhir orang yang jualan dengan konsumen. Demikian pula setahu saya durian. Ya, durian. Kalau durian itu ya dipetik pas lagi pas sudah benar-benar matang, nggak akan ada sampai durian Medan ke sini. Dari Medan ke sini sudah bosok, Pak. Dari Bali ke sini sudah bosok. Jadi ketika sudah nampak bagusnya meskipun masih mentah, tidak bisa dikonsumsi, maka itu sudah boleh dijual. Nah, di antara hikmah atau alasan sebab kenapa dilarang, di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, ara'aita idza mana Allahu tsamarah. Bagaimana pendapatmu jika Allah itu menahan buah itu? Artinya apa? Bagaimana kalau ternyata gagal panen? Sehingga salah seorang di antara kalian akan mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Mungkin di situ ada tawaran yang menarik, ya, dan ada unsur judinya. Misalkan mangga, ada orang berani beli belum matang, berani beli misalkan satu buah misalkan 1.000, misalkan saja. Ada berapa buah ini? Sekian ratus. Saya beli semua 1.000, tapi nanti saya ambil ketika sudah matang. Ketika sudah siap diunduh, maaf. Ketika sudah siap diunduh, belum matang, tapi sudah siap diunduh. Tapi sekarang saya beli 1.000 ini per buah. Nah, pemilik pohon maju mundur dia. Kalau dijual 1.000 kemurahan, tapi dia pasti dapat uang. Dan belum tentu nanti jadi. Kalau dijual ketika sudah nampak baiknya, mungkin akan berkurang, tapi harganya lebih tinggi. Akhirnya dijual. Enggak apa-apa, daripada mumpung ada yang nawar, dijual lah ratusan buah dengan nilai 1.000. Qadarullah, gagal total. Belum nampak baiknya, belum siap diunduh, ada kemungkinan mati, ada kemungkinan nggak jadi. Ya, beda dengan ketika sudah siap diunduh, musuhnya cuma satu, paling dipangan codot. Udah dan ya, baik, bisa dan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara hal yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah buah sebelum nampak baiknya. Dan itu bisa dilihat dari tingkat usia dari buah tersebut, sehingga ketika usia ini sudah sampai pada usia tertentu, maka dia tinggal nunggu matangnya.
tidak mungkin hancur atau rusak kecuali memang unsur yang lain seperti dimakan codot tadi atau mungkin gempa bumi dan yang semisalnya, maka ini lain perkara. Adapun kalau masih kecil-kecil, ada kemungkinan dia nggak jadi atau mungkin rontok atau mungkin yang lainnya, sehingga dengan demikian ada potensi seseorang itu mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Dia sudah menikmati uang pembayaran, ternyata gagal panen, nggak mungkin dikembalikan, nggak mungkin dituntut. Adapun ketika buah itu sudah nampak baiknya, maka tinggal menunggu panen saja, ya, tinggal menunggu matangnya saja. Dan ini insya Allah sangat kecil potensi gagalnya. Nah, ini yang kelima. Dan yang keenam mirip dengan yang kelima, namun ini berupa biji. Yang keenam berkata al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, az-zar'u qabla ishtidadi habbihi. Tanaman sebelum mengeras bijinya. Jadi ini biji-bijian. Bisa biji padi atau biji-bijian yang lain, gandum dan semisalnya. Kopi mungkin juga, ya. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in nakhli hatta yazwa. Beliau melarang jual beli kurma hingga nampak matang. Dalam hal ini tadi sudah kita sebutkan, nampak matang itu artinya apa? Sudah berubah warna, sudah terlihat merah atau kuning, meskipun belum benar-benar matang. Karena sama seperti mangga tadi, ya, ketika sudah terlihat buahnya, nah ini baru apa? Insya Allah akan jadi, ya, tinggal dipetik, kemudian didiamkan, kemudian dijual. Wa anis sumbuli hatta yabidha, dan melarang jual beli sumbul, yaitu biji-bijian, hatta yabidha, hingga mengeras. Wa ya'man al-ahah nahal bai'a wal mushtari, dan aman dari hama, ya, seperti ulat dan yang semisalnya. Nabi SAW melarang penjualnya maupun pembelinya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan, nomor 6 ini mirip dengan nomor 5. Hanya saja bedanya apa? Biji. Dan sekali lagi, hal ini tentu diketahui oleh ahlinya. Dalam hal ini petani. Petani itu tahu kapan biji ini sudah nampak mengeras sehingga bisa segera dipanen, atau biji ini masih belum terlihat jelas, ya, hasilnya. Dan tentu itu bukan keahlian kita, bukan keahlian petani, orang yang berkebun dan yang semisalnya. Maka kita bisa tanya kepada mereka, buah semacam ini apakah sudah nampak baiknya? Kalau mereka mengatakan belum, ini masih ada kemungkinan gagal, masih ada kemungkinan rontok, masih ada kemungkinan ini dan itu, maka dilarang kita jual beli. Demikianlah dengan apa? Biji-bijian. Nah, ketika sudah dipastikan ini sudah nampak baiknya, tinggal menunggu proses sedikit lagi, satu step lagi, kematangan atau yang semisalnya, barulah boleh untuk diperjualbelikan. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke nomor 5 sekaligus menjelaskan nomor 4, nomor yang 6, bahwa di antara sebab dilarang karena khawatir ada kedzaliman di sini, ada ketidakjelasan, ada gharar, spekulasi. Buah ini bakal jadi atau tidak? Maka spekulasinya itu sangat tinggi kalau masih dibeli dalam bentuk yang masih kecil. Sehingga pasti ada jangka waktu. Belinya sekarang, seperti tadi mangga masih segini dibeli 1.000, ya, nggak mungkin dipanen saat itu juga. Pasti apa?
nunggu beberapa waktu. Nah, ketika menunggu beberapa waktu, ada yang rontok, ada yang gagal dan lain sebagainya. Disinilah berarti ada apa? Gharar, spekulasi. Karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang kita sebutkan. Adapun kalau membeli barang mentah dan dimanfaatkan saat itu juga, wallahu a'lam bishawab, setahu saya diperbolehkan. Memang orang niatnya beli mangga ukuran segini, entah mungkin saja dipakai untuk apa gitu ya. Saya beli mangganya ya, belum matang, belum kelihatan, tidak apa-apa, segini saya beli 1.000, sekarang saya ambil. Boleh nggak? Jelas kok ini keperluannya. Dia tidak nunggu sampai matang. Kalau yang tadi nggak boleh, saya beli 1.000 sekarang. Tapi nanti lihat, ketika udah matang baru saya panen. Nah di saat itulah ada yang matang, ada yang enggak. Bahkan bisa jadi semua enggak matang karena kena hama dan lain sebagainya. Itu gharar, spekulasi. Jadi pembelinya gambling. Ya, beli 1.000, kalau matang untung besar. Biasanya misalnya satu biji itu kalau matang 5.000, ini bisa beli cuma harga 1.000. Tapi dia apa? Beli dalam kondisi yang belum jelas. Ya, gambling ini. Tapi kalau ternyata gagal panen, ya dia harus siap rugi. Ya ini sama dengan judi. Karena waktu panennya itu masih jauh. Ya. Tapi kalau beli saat itu juga, saya memang nyari mangga mentah ukuran segini. Ya mungkin dibuat kerajinan atau buat apa. Saya beli saat ini, harganya segini. Mau enggak? Boleh enggak? Boleh jika petaninya ridho. Ya kembali kepada keridhaan. Ya. Karena ini diperbolehkan karena tidak ada unsur apa? Ghararnya. Jelas dia beli memang yang ukuran segitu langsung diambil. Kalau petaninya ridho silahkan. Ya. Adapun yang pertama tadi, meskipun petaninya ridho tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? Buah itu akan tetap di pohonnya dalam jangka waktu yang lama yang ada kemungkinan-kemungkinan terjadi. Nah disitulah Nabi SAW mengatakan bima ya'khudhu ara'aita idza mana Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhi. Bagaimana pendapatmu jika Allah menahan buah tersebut? Menahan enggak jadi maksudnya, gagal panen misalkan. Ya, lalu engkau mengambil harta saudaramu dengan cara yang batil. Orang yang beli tadi ya gagal, rugi dia, enggak ada yang dipanen, sudah keluar uang. Nah, oleh karena itu ini dilarang. Taib. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah 6 hal-hal atau barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, yang kalau kita perhatikan ya semua ini dengan hikmah yang besar ya. Ya, dengan hikmah yang besar. Di antara hikmahnya kita ketahui seperti jual beli khamr. Hikmahnya apa? Ya supaya tidak ada orang yang mabuk. Jual beli bangkai, ya. Bangkai itu segala sesuatu yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Apa sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah, dan sesuatu yang mati dengan tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, mati tenggelam, mati jatuh, mati ketabrak, bukan dengan cara yang syar'i. Di antara hikmahnya, Allahu a'lam bishawab, ya, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan itu matinya bukan disembelih dengan menyebut nama Allah, maka di situ tidak ada pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun anjing tentu saja di antara hikmah dilarang jual beli, di antaranya membawa najis. Kemudian dilarang jual beli apa yang keempat tadi? Gambar, ya. Lukisan yang bernyawa. Karena di situ terdapat apa? Terdapat penyerupaan saingan dengan Allah, berusaha menyaingi ciptaan Allah. Allah lah yang mewujudkan manusia dengan bentuk yang ada.
Allah lah yang menjadikan rupa manusia seperti ini dan seperti itu. Kalau Allah mampu meniupkan ruh, manusia menggambar, mengkreasi, tapi tidak bisa meniupkan ruh, maka Allah akan hukum manusia yang menggambar makhluk bernyawa. Sampai dia bisa menghidupkannya, sampai bisa menghidupkan ruh baginya, dan tidak akan mungkin bisa. Ya, maka hikmahnya adalah supaya manusia itu tidak apa? Menantang Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupai Allah di dalam menciptakan makhluknya. Adapun yang kelima dan keenam, di antara hikmah dilarang menjual buah sebelum nampak baiknya dan biji sebelum mengeras nampak baiknya, agar tidak ada ghararnya, spekulasi yang tinggi, sehingga jual beli itu bisa saling menguntungkan antara pembeli maupun penjual. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol, silahkan. Nggih. Kuas. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi SAW yang tadi, ya, orang-orang Yahudi itu mengakali lemak babi, gajihnya babi dicairkan, kemudian dipakai untuk aksesoris bahasa kita, maka tetap itu dilarang. Oleh karena itu, bulu babi pun juga demikian. Kalau kita jumpai positif, fakta dan fix dipastikan ini bulu babi, maka haram memperjualbelikannya. Ya, haram memperjualbelikannya. Dan saya tidak tahu apakah memang ada keterangan atau itu hanya isu. Ini yang perlu untuk dipastikan. Ya, setiap kuas yang berwarna putih dianggap bulu babi gitu. Maka Allah a'lam bishawab, ini terlalu tergesa-gesa. Ada yang halus, ada yang agak kasar, ya. Ada yang gagangnya plastik, ada yang gagangnya kayu, itu beda-beda. Dan Allah alam, tanyakan kepada ahlinya. Ya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang dari bulu babi itu yang seperti apa? Yang benar-benar bulu babi. Dan kalau kita perhatikan ya, harusnya lebih mahal. Harusnya loh ya. Karena bulu asli kan gitu, bukan sintetis, bukan buatan. Tapi kalau kita lihat di pasaran, rata-rata murah-murah itu. Ya, wallahu alam, saya nggak tahu kalau memang mereka jual murah ya. Maka dia dipastikan. Yang jelas hukumnya, kalau memang itu fix bulu babi, haram diperjualbelikan. Haram diperjualbelikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang sampaikan? Nggih. Taib. Perawatan dan taib. Untuk jual beli kucing, setahu saya memang ada larangannya. Cuman ternyata itu permasalahan yang cukup pelik ya, dalam artian ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang status kucing atau kucing yang apa atau bagaimana. Tidak seperti anjing. Kalau anjing jelas ya. Oleh karena itu wallahu a'lam bishawab, sebaiknya dihindari jual beli kucing. Ya, supaya kita lepas dari permasalahan. Meskipun mungkin ada yang membolehkan dengan penjelasan tertentu, tapi lebih baik kita hindari sebelum kita benar-benar memastikan penjelasan para ulama ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya terus terang tidak terlalu mendalami masalah ini,
Yang saya tahu memang ada hadis larangannya, dan yang juga saya tahu ada di antara yang membolehkan. Berarti ada perbedaan pendapat. Amannya gimana? Jangan jualan kucing. Aman sudah kan? Nah, tapi gimana hukum jual beli makanan kucing? Jual beli makanan kucing ya halal. Yang diharamkan kan jual beli kucingnya. Nah, kita punya kucing bukan dengan cara beli, dikasih misalkan, kan butuh makan. Masa kita nggak boleh jualan beli apa makanannya, ya? Maka dihalalkan jual beli makanan kucing, termasuk juga perawatan kucing, dokter hewan gitu misalkan ya, atau aksesoris kucing dan lain sebagainya, kandang kucing. Wallahu a'lam bishawab, itu diperbolehkan. Adapun selain kucing, seperti hewan-hewan yang tadi disebutkan, wallahu a'lam bishawab, kalau tidak ada larangannya, ya secara kaidah, secara asal hukumnya boleh. Yang dilarang tadi apa? Babi, ya, kemudian anjing, kucing, ya. Adapun yang lain, wallahu a'lam bishawab, selama tidak ada larangannya, hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya kan? Nggih. Ya. Ya, sebagian penjelasan para ulama yang juga menukil dari para salaf, jika engkau terpaksa maka hilangkan kepala. Itu nas yang ada, hilangkan kepala. Karena manusia atau makhluk itu dikatakan bernyawa kalau punya kepala. Nah, sebagian kita itu tidak menghilangkan kepala tapi menghilangkan leher. Sebagian yang lain menghilangkan mata dan lain sebagainya. Ala kulli hal, wallahu alam, itu masih mending. Itu masih mending. Dalam artian, kalau ada manusia, mustahil dia lehernya putus. Bisa berdiri gitu ya. Lehernya putus ya mati. Berarti sudah bukan makhluk bernyawa lagi. Kemudian tidak ada mata. Ya, hantu itu, Pak. Wajahnya datar gitu ya. Itu bukan manusia. Sehingga apa yang tadi ditanyakan, wallahu a'lam bishawab, semoga tidak mengapa. Ya. Cuman yang lebih baik lagi menghilangkan kepala. Nah, ini. Menghilangkan kepala anak-anak wedi, Pak. Aku diajari guruku buat mayat berjalan gitu ya, malah tanpa kepala. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya jadi ya mungkin diminimalisir tadi, hilangkan leher atau hilangkan wajah ya. Dalam artian kosongi. Dan itu fix tentu saja bukan manusia. Karena nggak ada manusia yang lehernya putus kemudian tanpa wajah, dalam artian tanpa mata. Kalau cacat ya tetap ada matanya, cuman kan merem. Nah ini kan polos, nggak ada hidung gitu kan, nggak ada mulut, maka itu bukan manusia, harusnya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya? Baik, jika tidak ada yang kita sampaikan, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.